Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 IKMC 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Islam. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan bagaimana Islam memandang kesehatan seksual dan reproduksi, tantangan yang dihadapi di Indonesia, serta solusi yang bisa dilakukan agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kesehatan seksual dan reproduksi merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Namun, di Indonesia masih banyak remaja yang belum memahami isu ini dengan benar. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kasus pernikahan dini dan juga kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam masyarakat Muslim, topik ini sering dianggap tabu, padahal Islam sendiri yang menekankan pentingnya menjaga keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Karena itu, pembahasan tentang kesehatan seksual dan reproduksi perlu dilakukan dengan pendekatan Islami agar edukasi yang diberikan tetap sesuai dengan nilai moral dan dapat diterima oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan konsep kesehatan seksual dan reproduksi. Kesehatan seksual dan juga reproduksi merupakan kondisi secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan fungsi serta sistem reproduksi manusia. Nah, konsep ini tuh juga nekenin pentingnya kemampuan setiap individu untuk menikmati kehidupan seksual yang aman, bertanggung jawab, dan bebas dari paksaan ataupun diskriminasi. Nah, untuk kesehatan reproduksi juga mencakup kesetaraan, akses terhadap layanan, pendidikan, serta pengambilan keputusan yang sadar dan juga bermartabat. Dalam perkembangannya, perhatian global semakin besar terhadap para laki-laki, pendidikan remaja, dan pemataan layanan bagi kelompok yang rentan. Secara keseluruhan, kesehatan seksual dan juga reproduksi bukan hanya urusan medis, tetapi juga bagian dari hak asasi dan kualitas hidup manusia yang harus dijaga dengan pendekatan sosial, moral, dan juga spiritual. Nah, tadi kita udah bahas kan tentang konsep kesehatan seksual dan juga reproduksi. Selanjutnya kita bakal bahas juga kesehatan seksual dan juga reproduksi dalam konteks Indonesia. Kesehatan seksual dan juga reproduksi di Indonesia mencakup akses layanan medis, informasi tentang pubertas dan kontrasepsi, serta pelindungan hak reproduksi, namun pemerataannya masih belum optimal. Banyak banget remaja yang memiliki pengetahuan rendah tentang pubertas, siklus menstruasi, dan juga masa subur, sehingga diperlukan pendidikan reproduksi yang tepat usia dan sesuai konteks budaya. Selain itu, faktor budaya dan tradisi lokal berpengaruh besar terhadap perilaku reproduksi masyarakat. Dan beberapa tradisi dapat mendukung kesehatan ibu dan bayi, tetapi norma adat tertentu sering menghambat pemanfaatan layanan kesehatan formal. Stigma pembicaraan tentang seksualitas, norma gender yang membatasi peran perempuan, praktik pernikahan dini, dan kepercayaan pada pengobatan tradisional pasca persalinan juga menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi di Indonesia. Nah, yang selanjutnya Al-Quran dan hadis tentang kesehatan reproduksi. Nah, dalam Islam itu kesehatan reproduksi dilihat sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia terhadap dirinya dan keluarganya. Al-Quran menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari satu asal yang sama, seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, sehingga keduanya setara dan saling melengkapi. Nah, Islam juga memberikan batasan dalam hubungan seksual seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang melarang hubungan saat haid demi menjaga kesehatan dan kebersihan reproduksi. Nah, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 223 itu menggambarkan hubungan suami istri itu sebagai ladang, yang berarti tempat menumbuhkan keturunan, bukan untuk memuaskan nafsu semata. Nah, artinya hubungan seksual itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Islam juga menegaskan bahwa tujuan utama hubungan suami istri adalah mencapai ketenangan, kasih sayang, dan rahmat seperti yang disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi, kesehatan reproduksi dalam Islam itu mencakup aspek fisik, moral, dan spiritual agar hubungan suami istri membawa kebaikan bagi diri dan sekeluarga. Nah, yang selanjutnya prinsip maqasid asyariah adalah menjaga keturunan dan keterkaitannya dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Nah, di sini menjelaskan bahwa dalam Islam itu menjaga keturunan atau hifz al-nasl yang telah dijelaskan pada pertemuan ke-7, dan saya mengingatkan kembali hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan utama dari maqasid al-syariah. Nah, artinya Islam itu tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga mengatur bagaimana manusia menjaga keberlangsungan hidupnya dengan melalui hubungan yang sah, sehat, dan bermartabat. Nah, konsep ini juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas karena Islam itu memandang seksualitas sebagai fitrah alami
ini yang harus dijalankan dengan cara yang benar agar tidak menimbulkan kerusakan moral maupun fisik. Nah, melalui prinsip Hifz al-Nafs ini, hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam pernikahan yang sah untuk menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan keturunannya. Nah, selain itu, menjaga keturunan juga berarti menjaga organ reproduksi, menghindari penyakit menular seksual, serta mencegah kekerasan dan penyimpangan seksual. Nah, dengan begitu, prinsip ini tuh dapat membantu menciptakan keluarga dan generasi yang sehat, harmonis, dan berakhlak baik. Selanjutnya ada etika hubungan suami istri dalam Islam. Yang pertama ada kasih sayang dan cinta. Islam menjadikan kasih sayang dan cinta sebagai dasar rumah tangga. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan pasangan agar manusia merasa tentram dan saling menyayangi, di mana tujuan pernikahan adalah menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Yang kedua ada menjaga adab dan hormat. Suami istri harus saling menghormati dan menjaga adab dalam berinteraksi, di mana Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 mengajarkan agar hubungan dilakukan dengan cara yang baik dan penuh etika. Artinya, pasangan harus memperlakukan satu sama lain dengan lembut dan penuh hormat. Dan yang ketiga, ada saling menjaga hak dan kewajiban, di mana suami dan istri memiliki hak serta kewajibannya masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya." Hubungan yang sehat lahir dari saling menghormati dan memenuhi tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, ada kebersihan dan kesucian. Islam menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam hubungan suami istri. Setelah berhubungan, diwajibkan mandi junub agar tetap suci. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga bagian dari iman serta membuat hubungan lebih bernilai ibadah. Mandi wajib setelah haid dan junub. Mandi wajib setelah haid dan junub adalah mandi besar yang bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar, agar ibadah seperti sholat dan puasa itu sah menurut syariat Islam. Berdasarkan Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 222, wanita yang haid wajib mandi besar setelah suci. Niatnya harus tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penyucian diri, lahir dan batin. Untuk tata caranya sendiri bisa dilihat yang tertera di PPT. Kedua jenis mandi wajib ini menjadi syarat sah ibadah dan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabda Rasulullah SAW bahwa bersuci adalah sebagian dari iman. Kemudian ada larangan melakukan hal yang merusak moral atau kesehatan. Zina adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Al-Quran sangat melarang zina dan mendesak umat Islam untuk menjauhinya. Dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di situ dijelaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Jadi mendekati zina aja tidak boleh, apalagi melakukannya. Hukum bagi pezina diatur untuk menjaga kesucian diri, keluarga, dan masyarakat. Islam juga melarang hubungan homoseksual ataupun pornografi, karena bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran Allah, juga bisa merusak moral, menimbulkan nafsu yang tidak terkendali, serta menodai kehormatan. Baik, berikutnya adalah penjelasan mengenai pandangan Islam terhadap aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi akibat kehamilan tidak diinginkan atau KTD masih menjadi persoalan serius dalam bidang kesehatan reproduksi di Indonesia. Kasus ini kerap muncul karena kurangnya pemahaman tentang pendidikan seksual, hubungan di luar pernikahan, hingga akibat dari kekerasan seksual. Dari sisi medis, aborsi yang dilakukan secara tidak aman itu sangat berisiko, karena dapat menyebabkan pendarahan hebat, infeksi, bahkan berujung pada kematian ibu. Selain dampak fisik, aborsi juga meninggalkan luka batin seperti rasa bersalah, penyesalan, dan trauma psikologis yang mendalam bagi perempuan yang mengalaminya. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat mulia dan wajib dijaga. Oleh karena itu, aborsi pada dasarnya itu dilarang, terutama setelah usia kandungan mencapai 120 hari, saat ruh telah ditiupkan ke dalam janin. Namun, Islam juga mengakui adanya kondisi darurat, di mana aborsi dapat dilakukan apabila kehamilan membahayakan keselamatan nyawa ibu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat kaku, tetapi menempatkan kemaslahatan sebagai prioritas. Sejalan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Untuk mencegah kejadian KTD, langkah pencegahan perlu diutamakan melalui pendidikan reproduksi yang sejalan dengan nilai moral dan ajaran agama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan zina sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan, hifz al-nasl. Dengan demikian, penyelesaian masalah aborsi tidak cukup hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga harus melibatkan aspek spiritual, pendidikan, dan sosial agar perempuan terlindungi secara menyeluruh.
HIV dan IMS dapat melakukan penularan terus-menerus secara berlangsung karena jalur biologis yang aktif dan deteksi dini yang belum optimal. Hubungan seksual yang dilakukan tanpa melakukan pengaman tetap menjadi rute utama penularan HIV pada orang dewasa. Sedangkan IMS sering kali tidak terdiagnosis karena gejala ringan atau asimptomatik, sehingga orang tidak mencari layanan dan terus melakukan infeksi tanpa secara mereka sadari. Kami mengambil salah satu berita yang telah terjadi di Kota Banyuwangi soal HIV dan IMS. Faktor-faktor yang mendorong utama tingginya kasus yang terjadi di Kota Banyuwangi adalah: pertama, perilaku seksual berisiko tinggi, adanya intensitas kontak, praktik prostitusi melibatkan kontak seksual dengan banyak mitra secara bergantian dan secara berkala. Kemudian penggunaan kondom yang inkonsisten, rendahnya atau tidak konsistennya penggunaan kondom dalam transaksi seksual meningkatkan peluang transmisi virus secara signifikan. Kedua, adanya adopsi teknologi. Dari segi kemudahan akses, pengguna media sosial dan aplikasi digital telah mempermudah dan memperluas jaringan transaksi seksual. Jadi secara tidak langsung mereka lebih mudah melakukan karena sudah menemukan pasarnya. Kemudian adanya anonimitas dan keberanian. Platform digital memberikan anonimitas, mendorong individu baik WPS maupun pelanggan untuk lebih berani menawarkan atau mencari layanan sehingga meningkatkan frekuensi dan jangkauan risiko. Fenomena pernikahan dini di Indonesia menempati peringkat ke-8 secara global dengan lebih dari 1,4 juta kejadian pernikahan dini atau di usia yang belum matang. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan mengingat pernikahan atau bahkan sebagaimana negara mengartikan perkawinan adalah hubungan lahir dan batin yang artinya melegalkan adanya hubungan suami istri yang erat kaitannya dengan kesiapan anak-anak terutama dari anak perempuan untuk menghadapi fase hamil hingga menyusui. Yang hal ini juga berkaitan erat dengan materi kita kesehatan reproduksi. Dalam perspektif agama Islam sendiri, Islam tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan bahkan menormalisasi adanya pernikahan dini tanpa urgensi atau alasan yang kuat. Karena seperti yang kita ketahui, konsep dari pernikahan di dalam Islam adalah untuk membangun sebuah hubungan baik pasangan maupun keluarga yang harmonis dan juga bahagia, yang itu salah satunya diwujudkan dengan kesiapan atau kematangan dari kedua belah pihak, baik dari suami maupun istri untuk membina sebuah rumah tangga. Tetapi saat ini banyak sekali oknum masyarakat muslim yang menjadikan kisah atau keputusan Rasulullah saat menikahi Ibunda Aisyah sebagai justifikasi untuk melakukan pernikahan dini, yang hal itu tidak bisa dibenarkan sama sekali karena tidak adanya urgensi yang banyak sekali faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia, mulai dari budaya atau tradisi yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah anggapan bahwasannya semakin mudah menikahkan anak atau terutama anak perempuan, maka akan semakin baik. Hal ini timbul karena adanya ketakutan apabila terlalu tua untuk dinikahkan maka akan semakin sulit untuk memiliki keturunan. Selanjutnya adalah terkait masalah ekonomi, yang hal ini juga didukung dengan kurangnya pendidikan orang tua serta kurangnya hukum yang mengikat dan mengawasi, yang mengakibatkan bagaimana keputusan keluarga atau orang tua untuk menikahkan anaknya, terutama anak perempuan, sedini mungkin untuk mengurangi beban finansial dan ekonomi keluarga. Meskipun negara Indonesia sendiri sudah menetapkan batas minimal pernikahan secara usia, tetapi masih ada metode lain, yaitu pernikahan secara siri yang masih bisa diterima secara agama meskipun tidak secara administratif negara. Hal ini menjadi sebuah alternatif atau jalan keluar yang digunakan oleh keluarga yang merasa kesulitan secara beban ekonomi. Tentunya banyak sekali dampak negatif dari pernikahan dini ini, mulai dari menurunnya kualitas pendidikan karena banyaknya anak-anak yang harus putus sekolah, lalu juga menurunnya kualitas kesehatan baik psikis maupun fisik, terutama kesehatan mental dan juga reproduksi. Lalu juga fenomena ini menyebabkan adanya poverty class atau berkembangnya loop kemiskinan akibat pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu adanya approach secara holistik untuk bisa mengembalikan atau memberikan hak-hak anak-anak sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan peran keluarga, peran pendidikan, serta peran sosial atau masyarakat dalam kesehatan reproduksi menurut Islam. Yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga itu merupakan madrasah pertama bagi anak, dan dalam keluarga juga orang tua diperkenankan untuk memberikan pendidikan sejak dini terkait dengan kesehatan reproduksi. Karena bagi anak, dalam membentuk moral dan kesadaran menjaga kesehatan diri itu sangat penting. Nah, orang tua juga berperan selain dengan mengajarkan kesehatan reproduksi, mengajarkan adab, serta menjaga aurat, pergaulan, kebersihan diri sejak dini. Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat pada usia 7 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka."
Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, teladan dan kasih sayang orang tua juga menjadi dasar dalam menanamkan rasa malu serta kehormatan diri bagi seorang anak. Berikutnya yang ketiga yaitu peran masyarakat. Nah, masyarakat ini juga berperan sangat penting, memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ilmu yang mendukung perilaku sehat dan sesuai dengan syariat. Dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar menjadi dasar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Tokoh agama, ulama, dan organisasi sosial dapat berperan memberikan penyuluhan, dakwah, dan kegiatan keagamaan yang memperkuat pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Masyarakat yang islami akan menjadikan benteng moral bagi remaja agar terhindar dari pergaulan bebas. Oke, kemudian yang kedua yaitu peran lembaga pendidikan dalam kesehatan reproduksi menurut Islam. Nah, pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan ilmu dan moral dalam memahami kesehatan reproduksi secara benar. Islam mendorong pencarian ilmu untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam menjaga kesehatan reproduksi tubuh dan jiwa. Nah, sebagai seorang guru juga berperan menjelaskan konsep reproduksi dari sisi ilmiah dan religius serta pentingnya pernikahan sebagai jalan yang sah dalam hubungan suami istri. Pendidikan yang islamik akan menghasilkan generasi yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mendukung konsep kesehatan seksual dan reproduksi yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai agama. Tantangan seperti kurangnya edukasi, stigma sosial, dan keterbatasan layanan perlu diatasi dengan kerjasama berbagai pihak, mulai dari lembaga kesehatan, pendidikan, hingga tokoh agama. Dengan begitu, kesehatan reproduksi dapat terwujud tanpa bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kami menyarankan agar pendidikan reproduksi diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga remaja tidak hanya memahami aspek biologisnya saja, tetapi juga moral dan spiritualnya. Selain itu, pelatihan bagi guru dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan agar mereka bisa menyampaikan materi dengan cara yang sensitif dan efektif. Kolaborasi antar lembaga kesehatan, pendidikan, dan keagamaan juga perlu diperkuat, disertai dengan kampanye kesadaran agar masyarakat lebih terbuka dengan isu ini. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan reproduksi juga merupakan bagian dari ibadah serta tanggung jawab sebagai umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.